Halo semua, jadi di sini aku mau bahas tentang discrete probability distributions. Yang pertama itu ada the probability distributions for a discrete variable. Distribusi probabilitas untuk variabel discrete itu daftar hasil numerik yang saling eksklusif. Jadi di setiap hasil memiliki probabilitas tertentu untuk terjadi. Nah, numerik yang saling eksklusif ini artinya hasil-hasil yang mungkin terjadi itu nggak mungkin muncul secara bersamaan, dan hanya satu hasil yang bisa muncul pada satu waktu. Contohnya saat kita lempar dadu nih, kita hanya bisa mendapatkan salah satu angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dalam satu lemparan kan. Nah, bukan dua angka sekaligus, dan hasil-hasil ini eksklusif karena hanya satu yang bisa terjadi setiap kali percobaan dilakukan. Nah, ini rumusnya tentang distribusi probabilitas untuk variabel discrete. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya tentang probability distribution for a discrete variable. Jadi ini ada tabel berisi distribusi probabilitas jumlah kecelakaan lalu lintas setiap hari di sebuah kota kecil. Ini bisa kita lihat ada number of accidents daily-nya sama ada probabilitasnya. Nah, berdasarkan data di atas, kita disuruh mencari mean atau rata-rata kecelakaan per hari dan standar deviasinya. Buat ngitung rata-rata kecelakaan per harinya, kita pakai rumus ini, yang mu ini. Yang kolom pink ini kita jumlahkan ke bawah aja, tuh nanti hasilnya 1. Terus ngitung yang kolom ungu ini, itu hasil dari perkalian kolom warna biru sama kolom warna pink. Jadi ini misal yang garis pertama ini 0 dikali 0,35 hasilnya 0, 1 kali 0,25 hasilnya 0,25 dan seterusnya. Itu nanti dijumlahkan ke bawah hasilnya 1,40. Nah, hasilnya ini merupakan rata-ratanya, rata-rata kecelakaan per harinya, yaitu mu-nya. Nah, ini kalau pakai rumus yang mu tadi, caranya sama kayak yang cara ngitung di tabel ungu tadi. Kita tinggal masukin aja 0,035 ditambah 1,025 ditambah 2 kali 0,20 dan seterusnya. Nanti hasilnya sama, yaitu 1,4. Jadi mean kecelakaan per hari itu 1,4. Itulah hasilnya. Sekarang kita cari standar deviasinya. Ini ada rumusnya juga, standar deviasinya. Ini rumusnya. Nah, kalau kita bikin tabel lagi, yang tabel warna pink sama ungu tadi kan kita udah hitung di atas tadi ya. Nah, sekarang kita hitung yang tabel warna kuning ini. Nah, di tabel kuning ini kita hitung pakai rumus XI dikurangi rata-rata lalu dikuadratin. Jadi ini 0 dikurangi 1,4 lalu dikuadratin, hasilnya 1,96. 1 dikurangi 1,4 lalu dikuadratin, lalu hasilnya 0,16 dan seterusnya sampai 5 dikurangi 1,4 lalu dikuadratin gitu. Lalu cara ngitung di tabel yang warna hijau ini kita pakai rumus tabel yang warna kuning ini dikali dengan tabel yang warna pink ini. Jadi 1,96 dikali 0,3 hasilnya 0,686 dan seterusnya. Itu nanti dijumlahin ke bawah dan hasilnya 2,04. Itulah standar deviasinya. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, caranya sama. 0 dikurangi 1,4 lalu dikuadratin, lalu dikali 0,35 dan seterusnya. Itu nanti hasilnya 2,04 sama. Lalu yang kedua ada binomial distribution. Distribusi binomial ini memiliki dua hasil kemungkinan, misalnya sukses atau gagal, ya atau tidak gitu. Nah, sifat-sifat dari distribusi binomial ini, yang pertama, sampel terdiri dari jumlah pengamatan tetap, yaitu N. Yang kedua, setiap pengamatan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori yang saling eksklusif dan saling melengkapi. Yang ketiga, peluang suatu pengamatan diklasifikasikan sebagai kejadian yang diminati, yaitu P, konstan untuk setiap pengamatan. Yang keempat, peluang pengamatan diklasifikasikan sebagai bukan kejadian yang diminati, yaitu 1 minus P, juga konstan untuk semua pengamatan. Yang terakhir, nilai setiap pengamatan ini bersifat independen dari nilai pengamatan lainnya. Nah, ini rumus buat binomial distribution. Nah, sekarang ada contoh soal tentang binomial distribution. Ini ada contoh soal ceritanya.
seorang siswa sedang mengikuti ujian pilihan ganda di mana setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan. Asumsikan bahwa siswa tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Ia telah memutuskan sebuah strategi di mana ia akan mendapatkan 4 bola yang bertandakan A, B, C, dan D ke dalam sebuah kotak. Ia secara acak memilih 1 bola untuk setiap pertanyaan dan menggantikan bola tersebut di dalam kotak. Penandaan pada bola tersebut akan menentukan jawabannya untuk pertanyaan tersebut. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda dalam ujian tersebut. Nah, di sini kita disuruh mencari probabilitas yang akan diperolehnya jika yang pertama 5 soal benar, lalu yang kedua paling sedikit 4 soal benar, yang ketiga tidak ada pertanyaan yang benar, dan yang terakhir tidak ada lebih dari 2 pertanyaan yang benar. Nah, untuk menghitung semua ini kita pakai rumus ini. Jadi soal tadi kita ketahui N itu jumlah uji coba, yaitu 5. X itu jumlah hasil yang berhasil. P itu probabilitas yang berhasil, yaitu 1/4 ya berarti. Lalu probabilitas itu rumusnya 1 min P, berarti 1 dikurangi 1/4, hasilnya 3/4. Nah, sekarang kita hitung yang pertama, yang 5 soal benar. Kita tinggal masukin aja pakai rumus tadi. N itu 5, berarti 5 faktorial per X jumlah yang berhasil, karena ini yang diminta ke 5 soal benar, berarti X nya 5 juga, 5 faktorial. Lalu N dan X tadi sama-sama 5, berarti 5 kurangi 5 difaktorialkan. Lalu kita kalikan dengan P nya tadi 1/4 pangkat X berarti 5 ya. Lalu 1 min P berarti 1 dikurangi P, tadi hasilnya 3/4. N dan X nya 0 karena jumlah uji cobanya ada 5 dan jumlah soal yang benar yang diminta itu 5, jadi 5 kurangi 5, 0. Terus kita hitung aja 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1/4 pangkat 5 itu nanti hasilnya 1/1024. Sekarang kita hitung yang paling sedikit 4 soal benar. Nah, paling sedikit 4 ini berarti siswa menjawab 4 atau 5 pertanyaan dengan benar. Jadi kita perlu menghitung PX sama dengan 4 dan PX sama dengan 5, lalu kita jumlahkan. Dan yang pertama kita hitung PX sama dengan 4 dulu. Pakai rumus tadi, 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Di sini kita pakai 4 faktorial karena X sama dengan 4. Lalu kita kalikan dengan 5 kurangi 4 difaktorialkan, lalu dikali 1/4 pangkat 4. Di sini pangkat 4 ya karena X nya 4 itu ya. Lalu dikali 3/4 pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini karena 5 dikurangi 4, N dikurangi X, hasilnya 1 kan, berarti pangkat 1. Lalu kita hitung aja 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial itu nanti hasilnya 5. Lalu dikali 1/4 pangkat 4 dikali 3/4 itu nanti hasilnya 15/1024. Nah, ini kita udah dapat PX sama dengan 4 nya. Terus kita jumlahin PX sama dengan 5 tadi. Kita tadi kan udah hitung PX sama dengan 5 nya ya, hasilnya 1/1024. Sekarang kita tinggal jumlahkan dengan PX sama dengan 4. Nah, ini berarti PX 4 nya 15/1024 ditambah PX 5 nya 1/1024, hasilnya 16/1024. Bisa kita sederhanain jadi 1/64. Itulah jawabannya. Sekarang kita hitung yang tidak ada pernyataan yang benar. Nah, kalau nggak ada pernyataan yang benar berarti di sini X nya 0. Kita hitung aja PX sama dengan 0, 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali dengan 5 kurangi 0 difaktorialkan, lalu dikali 1/4 pangkat 0. Nah, ini pangkat 0 karena X nya 0 ya, karena tidak ada pernyataan yang benar, jadi pangkat 0. Kemudian dikali 3/4 pangkat 5. Di sini pangkat 5 karena N nya tetap 5 ya, N 5 dikurangi X nya 0, berarti 5. Terus kita hitung aja 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 5 faktorial itu nanti hasilnya 1. Nah, 1/4 pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu dikalikan dengan 3/4 pangkat 5. Itu nanti hasilnya
243 per 1024. Lalu yang terakhir kita cari jika tidak ada lebih dari 2 pernyataan yang benar. Tadi kita sudah hitung PX sama dengan 0-nya, hasilnya 243 per 1024. Sekarang kita hitung untuk X sama dengan 1. Nah, PX sama dengan 1 ini 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali dengan 5 kurangi 1 lalu difaktorialkan. Lalu kita kali 1 per 4 pangkat 1 lalu dikali 3 per 4 pangkat 4. Kita hitung aja hasil dari 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikurangi 4 faktorial itu hasilnya 5. 1 per 4 pangkat 1 itu berarti hasilnya 1 per 4 juga. Lalu kita kalikan dengan 3 per 4 pangkat 4. Itu nanti hasil akhirnya 405 per 1024. Terus kita hitung X sama dengan 2-nya. X sama dengan 2 berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 5 per 2 faktorial dikali 1 per 4 pangkat 2 dikali 3 per 4 pangkat 3. Nanti hasil akhirnya 270 per 1024. Nah, sekarang kita jumlahkan PX sama dengan 0 dengan PX sama dengan 1 sama PX sama dengan 2. PX sama dengan 0 tadi hasilnya 253 per 1024. Kita jumlahkan dengan PX sama dengan 1 yaitu 405 per 1024. Lalu kita jumlahkan lagi dengan PX sama dengan 2 yaitu 270 per 1024. Itu nanti hasilnya 918 per 1024 dan bisa disederhanain lagi jadi 459 per 512. Lalu selanjutnya ada Poisson distribution. Poisson distribution ini menghitung jumlah kejadian di area tertentu, misal kayak waktu, panjang, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya ini tuh peluang kejadian sama di setiap area peluang. Kemudian jumlah kejadian di suatu area tidak mempengaruhi area lainnya. Dan yang terakhir, peluang 2 atau lebih kejadian mendekati 0 jika area semakin kecil. Nah, distribusi Poisson ini sering digunakan untuk kejadian yang jarang terjadi, tapi kita ingin tahu seberapa sering mereka terjadi dalam suatu rentang waktu atau ruang tertentu. Nah, ini rumus buat Poisson distribution. Nah, sekarang ada contoh soal tentang Poisson distribution. Ini contoh soalnya. Jumlah kecelakaan kerja per bulan di pabrik manufaktur diketahui mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2,5 kecelakaan kerja per bulan. Berapa probabilitas bahwa pada bulan tertentu tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, bahwa setidaknya ada 1 kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, dari soal ini kita ketahui rata-rata atau lambdanya itu 2,5. Dan kita diminta untuk mencari yang pertama tuh probabilitas tidak ada kecelakaan kerja. Nah, karena tidak ada kecelakaan kerja berarti X-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita disuruh mencari probabilitas setidaknya 1 kecelakaan kerja. Nah, karena setidaknya 1 kecelakaan kerja berarti X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kita menggunakan rumus ini. Yang pertama kita hitung jika tidak ada kecelakaan kerja. Ini tinggal dimasukin aja, berarti E pangkat lambdanya tadi 2,5 berarti E pangkat minus 2,5 dikali 2,5 pangkat 0 karena X nya 0 ya tadi, lalu dibagi 0 faktorial. Nah, E di sini itu merupakan konstan dan itu jumlahnya 2,71828. Kita hitung aja berarti, dan hasil akhirnya 0,0821. Lalu kita diminta untuk mencari probabilitas setidaknya 1 kecelakaan kerja. Nah, probabilitas setidaknya 1 kecelakaan berarti komplement atau kebalikan dari probabilitas tidak ada kecelakaan. Jadi kita pakai rumus ini, 1 minus PX sama dengan 0. Tinggal dikurangi aja sih, 1 dikurangi PX sama dengan 0 nya tadi 0,0821, hasilnya 0,9179. Lalu yang terakhir ada hypergeometric distribution.
Hypergeometric distribution itu probabilitas yang menggambarkan jumlah sukses dalam pengambilan tanpa penggantian dari populasi terbatas. Jadi setelah kita mengambil suatu item, misalnya ambil kartu atau bola gitu, dari suatu kumpulan, item tersebut tidak dikembalikan ke tempat asalnya sebelum pengambilan berikutnya. Nah, perbedaannya hypergeometric distribution sama binomial distribution tuh, kalau pada hypergeometric distribution pengambilan dilakukan tanpa penggantian kan. Nah, kalau binomial distribution tuh pengambilan dilakukan dengan penggantian. Jadi di binomial distribution itu item yang diambil dikembalikan ke kumpulan asalnya. Nah, ini rumus buat hypergeometric distribution. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal hypergeometric distributionnya. Ini ada soal ceritanya. Excellent Computers memproduksi komputer pribadi di 2 pabrik, satu di Texas dan satu lagi ada di Hawaii. Pabrik di Texas memiliki 40 karyawan, sedangkan pabrik di Hawaii memiliki 20 karyawan. Nah, sampel acak dari 10 karyawan akan diminta untuk mengisi kuesioner tunjangan. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa probabilitas bahwa tidak ada karyawan dalam sampel yang bekerja di pabrik Hawaii? Lalu yang kedua, berapa probabilitas bahwa salah satu karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Hawaii? Yang ketiga, berapa probabilitas bahwa 2 atau lebih karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Hawaii? Dan yang terakhir pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa 9 karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Texas? Nah, dari soal tadi kita ketahui bahwa total karyawannya ada 40 di Texas dan 20 dari Hawaii. Jadi totalnya ada 60 karyawan. 40 tambah 20 sama dengan 60. Lalu sampel acaknya tadi disebutkan yaitu 10. Nah, di sini kita pakai rumus ini, fx ini. Nah, yang pertama kita hitung jika tidak ada karyawan dalam sampel yang bekerja di pabrik Hawaii. Tadi sudah diketahui ya, berarti R-nya itu 20, X-nya 0 karena tidak ada karyawan dalam sampel yang bekerja di pabrik Hawaii. N gede itu 60. N gede itu total karyawan tadi, 40 tambah 20 sama dengan 60. R-nya tadi udah diketahui 20 tadi. Lalu N kecil itu sampel acaknya tadi 10 ya. Jadi kita tinggal masukin aja R-nya tadi 20, X-nya 0. Lalu N besar tadi 60 dikurangi R kecil, berarti 60 kurangi 20 yaitu 40. N kecilnya itu ada 10 dan X nya itu tadi 0, berarti 10 kurangi 0, 10 dibagi N besar 60, N kecilnya 10. Kita tinggal hitung aja dan hasilnya ini. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menghitung jika ada salah satu karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Hawaii. Kita pakai rumus yang tadi sama, R-nya itu 20, X-nya itu 1 karena kita diminta untuk mencari salah satu karyawan. Nah, berarti X-nya 1. N besar minus R-nya 40 dan N kecil minus X-nya berarti 9 karena 10 dikurangi 1 sama dengan 9 dibagi 60, 10 dan inilah hasilnya. Lalu yang ketiga kita disuruh untuk mencari jika ada 2 atau lebih karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Hawaii. Nah, di sini kita menggunakan rumus komplement aja. 1 dikurangi PX sama dengan 0 dikurangi PX sama dengan 1. Lalu yang terakhir kita diminta untuk mencari jika 9 karyawan dalam sampel bekerja di pabrik Texas. Nah, ini berarti sama aja dengan menanyakan probabilitas seorang karyawan yang bekerja di Hawaii. Karena di Hawaii itu jumlahnya ada 10 orang kan tadi. Jadi pada dasarnya sama dengan yang B, sama kayak soal yang B tadi. Kita hitung aja sama kayak yang B tadi dan hasilnya sama seperti B ini. Nah, sekarang kita mau cari binomial distribution pakai rumus dari Excel ini. Yang pertama kita masuk ke menu formula, lalu klik yang insert function ini. Karena kita mau cari yang binomial, berarti kita cari di sini binomial dis. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini ada number, trials, probability, dan kumulatif.
Number di sini artinya jumlah yang berhasil. Nah, jumlah yang berhasil ini berarti X-nya. X3 berarti kita masukin aja 3. Lalu ada trials. Trials itu berarti total percobaan yang dilakukan atau N-nya. Di sini N-nya 4, berarti kita masukin aja 4. Lalu ada probability. Probability itu probabilitas sukses di tiap percobaan. Itu berarti P-nya yaitu 0,1. Nah, di probability ini biasanya kita masukkan angka antara 0 sampai 1 aja. Lalu yang kumulatif ini itu kita ketik true kalau kita mau cari probabilitas kumulatifnya, dan kita klik false kalau kita mau cari probabilitas tepatnya. Nah, probabilitas kumulatif itu misalnya probabilitas kumulatif untuk 3 sukses dari 10 percobaan. Artinya kita menghitung probabilitas mendapat 0, 1, 2, atau 3 sukses. Sedangkan kalau yang probabilitas tepat itu misalnya kita ingin tahu probabilitas ada tepat 3 sukses dari 10 percobaan. Maka kita hanya menghitung probabilitas kejadian itu aja. Nah, karena kita mau cari probabilitas yang tepat, berarti kita ketik false di sini. Nah, ini hasilnya 0,0036. Nah, sekarang kita mau cari Poisson distribution dari soal ini. Ini sudah diketahui dari soalnya, X-nya 0 karena kita ingin mencari jika tidak ada kecelakaan kerja, berarti X-nya 0. Lalu meannya atau lambdanya ini berarti 2,5. Nah, cara ngitung Poisson distribution di Excel ini caranya sama sih. Masuk ke formula, insert function, lalu cari yang Poisson dist ini, lalu klik OK. Nah, di sini ada X mean dan kumulatif. X-nya kita masukin 0 tadi, meannya 2,5, dan kumulatifnya kita pakai yang false. Nah, di sini hasilnya ini. Nah, yang terakhir kita cari hypergeometric distribution pakai Excel. Ini ada soalnya. Kita langsung hitung aja di formula insert function. Kita cari yang hypergeo. Nah, yang ini yang atas. Di sini ada sample, number sample, population, number pop, dan cumulative. Dari soal ini udah diketahui sampelnya berarti 0, number sampelnya 10, populationnya 20, number popnya 60, dan kumulatif kita pakai yang false. Dan ini hasil yang hypergeometric. Sekian penjelasan materi dari saya tentang discrete probability distributions. Terima kasih.